Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah datang dan ikut untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini, lebih baik kita baca doa dulu sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya, kalian sudah pernah melakukan bimbingan kelompok belum? Belum, Pak. Oke, kalau belum, saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu semacam pelajaran atau kegiatan untuk membantu teman-teman yang sedang bermasalah atau mempunyai masalah dalam bentuk kelompok. Adapun tujuannya juga di dalam bimbingan kelompok itu untuk membina keakraban kita semua, terus mengeluarkan pendapat atau permasalahan yang dialami, menghargai pendapat orang lain, dan belajar berkomunikasi secara baik. Dan adapun bimbingan kelompok itu ada asas-asasnya, yaitu asas kesukaraan, kerahasiaan, keterbukaan, dan asas kemandirian. Oke, untuk tahap pertama kita kan belum kenal, kita sebut nama sama-sama dulu ya. Nanti dimulai dari saya, terus dilanjut ke sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Sulidi Putri, asal saya dari Kudus. Perkenalkan, nama saya Fauzan Budiman, asal saya dari Kudus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Haidar, asal saya dari Cirebon. Perkenalkan, nama saya Tita Abdulwanto, asal saya dari Pemalang. Perkenalkan, nama saya Nufi Triani, asal dari Brebes. Perkenalkan, nama saya Rasa, asal dari Kudus. Nama saya Dia Ananda, asal dari Tegal. Terima kasih semuanya. Tema di bimbingan kelompok kali ini yaitu aktif dalam bahaya narkoba di masa pandemi. Untuk selanjutnya, saya akan bertanya, apa sih pendapat Anda tentang narkoba itu sendiri? Silakan siapa yang ingin berpendapat? Narkoba ya, menurut saya sendiri itu zat aktif yang bisa mempengaruhi daya kita dan bisa meredakan dalam hal positif kita. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, saya. Narkoba itu sebenarnya mengancam generasi muda. Tentunya bisa mengancam dari masa depan. Itu saja yang saya sampaikan. Ada lagi? Ya, cukup ya. Berarti narkoba itu semacam jenis zat yang berbahaya untuk dikonsumsi, dan apabila kita kecanduan maka akan merusak generasi muda dan merusak cita-cita di masa depan seperti itu. Oke, apa sih dampak dari narkoba itu sendiri? Silakan, ada yang ingin berpendapat? Saya Kak, jadi dampaknya itu ya merusak masa depan kita, itu udah pasti. Terus terganggu semua, entah itu dalam proses belajar, entah itu pendidikan, intinya semuanya itu akan terganggu adanya zat tersebut. Oke, ada lagi dampaknya? Ya, saya Kak mau mengatakan pendapatnya. Silakan. Kalau orang yang kecanduan narkoba itu, menurut saya otomatis dia akan berbuat kekerasan demi bisa mendapatkan dia untuk membeli sesuatu hal yang sedang kecanduan. Terima kasih. Ada lagi? Dampak dari narkoba sendiri ya, menurut saya ada dua. Yang pertama dampak positif dan negatif. Nah, dampak positifnya itu untuk kesehatan di mana ya, di rumah sakit kan pasti adalah yang namanya apa, narkoba kayak gitu. Nah, untuk dampak negatifnya yang sampai oleh Bapak yaitu bisa kecanduan gitu. Dan seperti itu. Mungkin saya menambahkan, Boleh, silakan. ya, dari untuk dampak negatif atau positif, yang negatifnya itu karena mengkonsumsi berlebihan. Tapi kalau yang positifnya itu mengkonsumsi pas pada itu takarannya, mungkin dari adalah kedokteran yang lebih tahu, medis itu kan yang menggunakan untuk menerima Baik sekali. Terima kasih pendapatnya teman-teman. Dan biasanya orang yang kecanduan narkoba
Iya. Kenapa sih mas remaja-remaja ini lebih banyak mengonsumsi narkoba? Apa sepenyebabnya apa? Kayak Kak, Oke. kalau menurut saya sendiri terkait pecanduan narkoba yaitu tentang ininya, tentang pergaulan anak tersebut, orang tersebut. Ya. Berarti lingkungan ya? Iya. Ada lagi? Yang satu lingkungan dan yang dua kadang ikut-ikutan teman ataupun yang dekat gitu, cuma ikut-ikutan doang tapi tanpa tahu resiko dan akibat dari kecanduan narkoba. Terima kasih pendapatnya betul sekali karena penyebabnya itu sepertinya banyak sekali ya, baik di internalnya ataupun eksternalnya. Oke, kita kan masih remaja. Apa sih, apakah ada solusi untuk orang yang tercandu maupun orang yang sudah mengenal narkoba itu sendiri? Silakan. Ya, dari saya sendiri ya, izin menanggapi untuk tadi apa? Upaya untuk Upaya pencegahannya ya, untuk pencegahannya sendiri menurut pendapat saya sih lebih ke bagaimana remaja itu dikarantina. Karena mungkin di dalam suatu karantina tersebut itu yang pasti akan ada suatu pemulihan yang namanya kehidupan mereka itu bagaimana seperti itu. Terus seperti itu. Oke. Jadi kalau apa ya namanya narkoba ini kan banyak dikonsumsi oleh remaja-remaja. Nah lebih baik kita itu menerapkan apa ya kayak pengetahuan untuk para adik-adik kita. Jadi apa sih pendapat kalian untuk program yang ada di sekolah untuk apa ya pengetahuan semacam dilarang narkoba atau edukasi seperti itu? Oh ya, sebaiknya mungkin bisa untuk di sekolah ya kayak membuat sebuah banner atau poster yang ditulis apa jauhkan narkoba gitu. Ya dari ya maksudnya ditampilin gambar-gambar yang menarik biar poster itu bisa bisa menarik para pembaca. Oke, terima kasih. Berarti harus adanya peringatan berupa poster ataupun semacam itu Ya ya? bisa seperti Oh. itu. Oke. Untuk peran gurunya, maksudnya dari peran sekolahnya itu apakah beberapa kayak tata tertib, terus kolek sama kepolisian seperti itu. Misalnya kan kayak peran guru BK kan harus apa ya mengonseling anak-anaknya, anak peserta didiknya untuk menjauhi narkoba. Maksudnya ada edukasi dari peran guru. Ada yang ingin berpendapat lagi? Terkait dengan guru sendiri yang saya tahu ya, kemungkinan guru itu kan harus bisa digugu dan ditiru ya, dan juga cakupannya harus luas. Nah, untuk saya sendiri sih dari peran guru tersebut harus bisa collab sama yang namanya kepolisian. Nah, itu kan pasti ada yang namanya bisalah 1 tahun sekali diadakan yang namanya itu bagaimana sih pencegahan terkait narkoba di lingkungan sekolah, kan seperti itu adalah pasti di teman-teman di setiap sekolah pasti ada 1 tahun sekali. Saya mau menambahkan, jadi orang tua juga perlu ya. Peran Jadi kalau kita misal kita punya adik, jadi kita itu harus awasi tentang perkembangan mainnya itu. Kadang kan ada yang salah pilih pergaulan itu demi mendapatkan kemarahan baru. Di masa pandemi ini kita kan walaupun kita tidak boleh keluar melakukan social distancing itu juga bisa aktif ya untuk masalah narkoba ini. Jadi upaya untuk pencegahannya di masa pandemi ini salah satunya selalu menempatkan diri kepada Allah SWT, selalu dalam lindungan orang tua ya, tadi peran orang tua. Terus memilih teman yang membawa kebaikan. Jadi kita harus memilih teman itu bukan karena saya butuh teman, tapi apa faedahnya untuk berteman seperti itu. Nah, ada lagi yang ingin disampaikan atau berpendapat lain? Sepertinya saya sendiri tidak ada kok. Berarti sudah cukup ya, sudah paham ya tentang narkoba itu seperti apa, pencegahannya, dampaknya. Oke, terima kasih. Kegiatan ini sudah selesai. Untuk menutup ini lebih baik kita lakukan eskripsi biar kita tentang eskripsinya mau yang seperti apa. Silakan barangkali ada yang ingin berpendapat atau ingin. Dari saya ya ini berpendapat dari SPT-nya lebih baik melatih konsentrasi aja.
Contohnya kayak gini, semisal ya, sebagai pemandu menghitung dari 1 sampai 8. Nah, sebagai pemandu juga menunjuk, misal Ojan, jadi Ojan harus bilang 1, terus dilanjut 2, 3. Nah, untuk 3 kalimatnya itu keprot. Jadi 1, 2, 4, 5, 6, 7. Berarti dari 1 3 sama 5 Iya, 3 sama 5. Biar konsentrasi. Ini barangkali ada yang lain sih. pokoknya 3 sama 5. Oke, kita simulasi dulu ya. Kan ini kan simulasi konsentrasi. Iya. Berarti kan harus ada percobaan Kalau dulu. bisa ada yang enggak itu Mau simulasi apa? Langsung aja. Ya, simulasi. Langsung aja. Langsung ada ya. Oke. Simulasi atas pendapatnya Mas Iya. Hadi. Padahal itu punya aku nih. Oh, Sorry. simulasi ya ampun. Oke. Kita mulai ya. Oke. Nama yang saya tunjuk nanti aku menyebutkan angka 1 dan selanjutnya dari sebelah mana? Sebelah ke Oke, kiri ya. terserah. 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 Oke. Oke, saya mulai. Tito, 1. Harum, 2. Langsung. Ya. 3 Iya, coba agak lebih dari gitu. Oke. 3 guru. Oke. Mulai lagi ya. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Ojan, 1, Dava, 2. langsung. Tito, 4. Harum, Tito. Bisa ada yang terus. Bisa ada yang terus. Jangan lawan tadi Poli. Raja udah Udah ya, udah ya. bisa udah. Terus Oke. Press. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Maaf jika ada kesalahan atau ucapan yang tidak menyenangkan. Ya, saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam